Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Majelis GKJ Sidomukti Salatiga menyapa jemaat sekalian dalam kegembiraan iman yang bersumber dari hati yang melimpah dengan syukur dalam segala keadaan. Kiranya kegembiraan hakiki mewarnai kehidupan kita semua dalam minggu ini. Sebagaimana telah disampaikan kepada segenap warga jemaat melalui surat penggembalaan Majelis GKJ Sidomukti tertanggal 4 Juli tahun 2020, menyikapi situasi terkini pandemi COVID-19, Majelis berpendapat bahwa gereja harus menjadi contoh yang baik dalam penanggulangan penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, meskipun beberapa kelonggaran kegiatan masyarakat sudah mulai nampak, Majelis GKJ Sidomukti berpendapat tidak perlu tergesa-gesa untuk segera membuka kembali layanan ibadah di gedung gereja. Hal ini kita lakukan agar tidak memunculkan klaster baru penyebaran COVID-19 akibat dibukanya kembali aktivitas di gedung gereja. Dalam minggu ini, majelis akan mempercakapkan lebih lanjut perkembangan pelonggaran aktivitas masyarakat di Kota Salatiga dan akan menyampaikan kepada jemaat langkah-langkah ke depan. Semoga Tuhan Yesus menolong dan melindungi kita. Kini perkenankan kami menyampaikan warta gereja hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020. Ibadah Sakramen Perjamuan Kudus. Sebagaimana telah disampaikan dalam surat penggembalaan Majelis GKJ Sidomukti tertanggal 4 Juli 2020 dan sesuai dengan kalender gerejawi tahun 2020, bahwa majelis akan melayangkan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Ibadah sakramen perjamuan kudus masih akan dilayankan di rumah masing-masing. Pelayanan sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan seperti pelayanan sakramen perjamuan kudus yang lalu dengan diatur sebagai berikut. 1. Penyediaan perlengkapan sakramen perjamuan kudus akan diatur oleh majelis kelompok atau majelis wilayah. Informasi selanjutnya akan disampaikan oleh majelis kelompok atau wilayah masing-masing. 2. Majelis tidak akan mendistribusikan amplop persembahan perjamuan kudus dan kartu perjamuan kudus. Jemaat dipersilahkan menyiapkan sendiri amplop perjamuan kudus dengan mencantumkan tulisan persembahan perjamuan kudus. Selanjutnya, amplop perjamuan kudus dapat disampaikan dengan cara sebagaimana penyampaian persembahan di masa pandemi ini, termasuk jika jemaat menghendaki disampaikan melalui transfer bank. 3. Pendadaran persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan secara mandiri. Majelis akan menyediakan panduan pendadaran secara tertulis, namun pendadaran persiapan perjamuan kudus secara bersama-sama juga akan dilaksanakan di dalam ibadah pada hari ini, Minggu 19 Juli tahun 2020. Demikianlah warta gereja pada hari ini. Sekarang, marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah.
Jemaat yang terkasih, marilah kita awali ibadah kita hari ini dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 58, bait 1, 2, dan 5. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Amin, 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 Kitab Nabi Habakuk bab 3 ayat 17 sampai 19. Tertulis demikian: Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, mari kita naikkan pujian kita dari Nyanyikanlah Kidung Baru 170 bait 2 dan 3.
cinta yang besar. Tuhan sudah berjanjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak lagi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, bagi kasih Tuhanmu. Jauhkan takut putus asa, walau jalanmu gelap. Berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegap. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Dia kau bercahaya, pelangi kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak lagi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, pelangi kasih Tuhanmu. Saudara-saudari jemaat yang mengasihi Tuhan, Tuhan menghendaki agar hidup kita berjalan dalam kebenaran dan kasih-Nya. Namun kita sering tersesat, manakala kebencian terhadap sesama berkecamuk, keserakahan, iri hati, nafsu, dan berbagai dosa menguasai hidup. Marilah kita bersikap rendah hati, memeriksa diri dalam keheningan secara pribadi, dan berdoa memohon pengampunan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita memasuki hidup yang baru kekal abadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber rahmat pengampunan, sungguh besar belas kasih-Mu kepada kami. Pandanglah senantiasa kami umat-Mu yang dengan kerendahan hati mengaku dosa kepadamu, membuka hati serta seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami senantiasa merindukan sabda penyelamatanmu yang menyapa kami umat-Mu. Demi Kristus, Putra-Mu, Juru Selamat dunia. Amin. Kidung Jemaat 37B, bait 1 dan 2.
Jemaat, mari kita sambut berita anugerah dan amanat hidup baru. Belas kasih Allah sungguh amat besar, melampaui segala pelanggaran dan dosa kita. Sebagaimana sabdanya yang menyatakan pengampunannya, tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian pula amanat hidup dalam pengampunan kita terima sebagaimana sabdanya. Tertulis dalam surat Paulus kepada Timotius yang kedua, 2 Timotius bab 2 ayat 1 sampai 7. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kini hiduplah dalam terang sabdanya dan ucaplah syukur. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Damai sejahtera Allah besertamu, Dan besertamu pula. damai Kristus besertamu, damai Kristus besertamu, damai Kristus besertamu. Kita sambut sabda Tuhan dengan kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 232, bait 2 dan 1. Terus menekan dan
Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam bacaan Sabda Tuhan di hari Minggu ini. Mari kita sekarang mempersiapkan hati kita, memohon berkat pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Sungguh hanya oleh karena terang dan kekuatan yang daripadamu Tuhan, jika kami boleh melewati masa dan waktu kehidupan kami yang di dalamnya kami bergumul dan bergulat dengan berbagai macam tantangan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena belas kasih-Mu dan penyertaan-Mu. Maka dengan dasar yang demikian kami membuka hati dan hidup kami sepenuhnya untuk sekali lagi kami sedia untuk Engkau taburi dengan sabda-Mu, agar kehidupan kami diterangi oleh sabda-Mu, dan bahkan melalui hidup kami pun terpancarlah terang-Mu di sekeliling kami. Sabda-Mu lah pelita bagi kaki kami. Bersabdalah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengarkannya. Ya Roh Kudus, kami memohon pertolongan-Mu. Buat kami sungguh mengerti apa yang Kau kehendaki. Jangan buat kami hanya menjadi pendengar, namun buatlah kami menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam Dikau, sabda Allah sejati, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama. Tuhan satu-satunya Allah. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya bab 44 ayat 6 sampai 8. Yesaya 44 ayat 6 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya yang membenciku melihat aku dengan malu, bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Engkau Tuhan telah menolong dan menghiburkanku. Senengkanlah telingamu, ya Tuhan. Pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Bacaan kedua. Pengharapan anak-anak Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, bab 8 ayat 12 sampai 25. Roma 8 ayat 12 sampai 25. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.
Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius. Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia.
Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, membaca teks Injil kita hari ini, umumnya kita terfokus pada ayat 30b. Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sering kita memahami bahwa melalui bagian ayat yang seringkali menjadi fokus kita itu, kita memahami bahwa kita tidak boleh kalah oleh himpitan lalang. Gandum dan lalang adalah dua hal yang berseberangan dan yang tidak bisa disejajarkan. Ya, memang gandum tidak bisa menjadi lalang, dan lalang tidak bisa diharapkan menjadi gandum. Keduanya berbeda. Penjelasan dari perumpamaan ini jelas. Gandum itu adalah anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan dalam sebutannya, yang tidak boleh kalah berhadapan dengan lalang, anak-anak jahat. Benih gandumlah yang ditaburkan Tuhan, bukan benih ilalang. Ingat, benih gandum yang ditaburkan bukan benih lalang. Itu artinya, pada dasarnya benih yang tertabur itu adalah benih baik. Seburuk-buruknya keadaan seseorang, pada dirinya pasti ada benih baik yang tertanam. Dan di antara setumpuk kejahatan seseorang, pasti ada benih baik yang tumbuh. Sebab yang ditaburkan adalah benih baik. Nah, saya terkesan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dengan kata-kata Paus Fransiskus yang demikian. Kendati hidup seseorang itu kacau, dirusak kejahatan, narkoba, atau apa saja, ingat Allah tetap ada di dalam hidupnya. Allah bisa dan harus dicari dalam setiap hidup manusia.
Meskipun hidup seseorang itu seperti ladang yang dipenuhi duri dan lalang, pasti masih ada ruang di mana benih yang baik bisa tumbuh. Kita mesti percaya pada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya rasa apa yang dikatakan Paus Fransiskus menyentuh. Sedemikian bacaan kita sesungguhnya memberi penegasan. Dalam diri manusia ada anugerah Allah berupa potensi kebaikan. Meskipun itu dalam keterbatasan, meskipun itu ada di tengah tantangan, itu rahmat, itu ada. Dan itu artinya selalu ada potensi anugerah Allah yang memampukan manusia tampil unggul dan menang melewati setiap tantangan dan hambatan. Memang ada begitu banyak hal yang membuat potensi baik itu tidak bertumbuh dengan sempurna. Tapi itu tidak berarti bahwa manusia tidak mungkin mampu unggul dan menang menghadapi setiap hambatan dan derita. Sangat mungkin. Jadi kalaupun benih baik itu tidak tumbuh secara sempurna, itu tidak berarti bahwa lalu manusia tidak mungkin untuk unggul, tidak mungkin untuk menang menghadapi setiap hambatan, setiap derita dan tantangan. Saya harus mengatakan, sangat mungkin. Ingat, yang ditabur itu benih baik. Dan memang untuk itu dibutuhkan daya juang untuk berani masuk dalam situasi berat. Ada banyak orang tidak menyadari dan meyakini potensi besar yang dianugerahkan Allah untuk berjuang memasuki pergulatan. Lebih banyak orang menyerah terhadap keterbatasan diri. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita menyadari ada anugerah Allah yang tertanam dalam hidup kita, maka betapa pentingnya membangkitkan semangat juang dalam ketabahan menghadapi setiap hambatan dan derita. Iman ketabahan itu pun tertanam. Tabah dalam juang, tabah dalam pertempuran, tabah dalam jatuh dan bangun. Bukan ketakutan, bukan rendah diri dan merasa tidak mampu, merasa tidak berdaya, lalu memiliki mental menyerah kalah sebelum berjuang. Iman ketabahan bukan seperti pelari sprint 100 meter yang akan berlari begitu cepat, namun cepat pula ia akan kehabisan tenaga. Sebab tentu tidak akan mungkin sprint dalam jarak panjang. Iman ketabahan adalah seperti pelari maraton yang berlari tidak terlalu cepat, tetapi yang penting ada konstan kecepatannya, mampu menempuh jarak puluhan ribu meter, puluhan kilometer, dan tidak akan berhenti sebelum tiba di garis finish. Pelari maraton dalam perlombaan akan berusaha untuk memenangi perlombaan dengan tiba di garis akhir untuk pertama kali daripada pelari yang lain. Tapi pelari maraton kehidupan akan beradu ketabahan. Saya tertarik sebuah kisah yang mungkin saya pernah pakai juga untuk menjadi ilustrasi. Kisah tentang pelari maraton Bob Wieland yang bisa memberi inspirasi kepada kita. Di tahun 1988,
Bob Wieland, seorang veteran Vietnam, mengikuti Los Angeles Marathon sepanjang 42,2 km. Untuk menempuh jarak 42,2 km, Bob Wieland membutuhkan waktu 3 hari, 2 jam, 30 menit. Mungkin kita pasti bertanya, mengapa Bob Wieland membutuhkan waktu sedemikian lama untuk berlari sejauh 42,2 km sampai harus 3 hari, 2 jam, dan 30 menit. Kita lihat siapa itu Bob Wieland. Bro, you gotta feel better than my arms. Hey now, stay strong. Hey, stay strong. Good job. Good job there, man. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya, Bob Wieland bukanlah seorang pelari maraton biasa. Ia tidak berlari dengan kakinya, namun dengan kedua tangannya, karena kedua kakinya telah diamputasi. Bob Wieland adalah seorang veteran Amerika dari Perang Vietnam yang kehilangan kedua kakinya karena ranjau di tahun 1969. Terhadap keadaannya itu, Bob Wieland mengatakan, "My legs went one direction, but my life another." Kehilangan kaki bukan berarti kehilangan segalanya. Ada keterbatasan, ya. Dan lihat, Bob Wieland bukan hanya berlari maraton sejauh 42,2 km. Ia juga berlari keliling Amerika dari ujung ke ujung yang ditempuh dalam waktu 3 tahun, 8 bulan, 6 hari. Dilakukannya sembari ia mengumpulkan dana bagi veteran Vietnam. Saya kira dia memberi inspirasi kehidupan kepada banyak orang dalam situasi masing-masing. Hidup harus jalan terus. Kendati kehilangan kedua kaki. Dan kaki bukanlah segala-galanya untuk berjalan dalam kehidupan ini. Betul, pelari maraton kehidupan. Dia berlomba, beradu ketabahan. Pelari maraton kehidupan membutuhkan iman ketabahan seperti Bob Wieland. Bertahan untuk tetap bertahan. Terus bergerak maju. Terus berjuang. Tidak akan berhenti sebelum sampai tujuan. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan tidak berarti orang yang hidupnya tanpa duka atau tanpa derita. Duka dan derita bisa saja datang menghampiri. Gumul, juang, hambatan, tantangan adalah bagian di dalamnya. Hari ini, Alkitab mengajarkan kepada kita, ketika engkau ada dalam situasi sulit, berbeban berat, terpukul, sedih, pedih, pahit,
atau bahkan ketika engkau tidak mampu menjawab setiap ketidaktahuan dalam misteri kehidupanmu. Milikilah iman ketabahan seperti pelari maraton kehidupan. Janganlah kita menjadi pribadi-pribadi Kristen yang tak berdaya oleh karena kehilangan kepercayaan diri, iman, harapan, dan tujuan hidup. Berita Alkitab hari ini menjadi sangat relevan bagi umat Tuhan di masa pandemi. Ke depan, baik sudah ada vaksin atau belum, kita akan hidup seperti gandum di antara lalang. Kita akan terus hidup bersama dengan virus. Kita akan hidup bersama dengan berbagai macam hambatan dan derita. Ingat, Tuhan menanam benih baik dalam hidup kita. Meskipun ada begitu banyak hal yang membuat potensi baik itu tidak bertumbuh dengan sempurna, namun itu tidak berarti bahwa manusia tidak mungkin mampu unggul dan menang menghadapi setiap hambatan dan derita. Sangat mungkin. Karena Tuhan menaburkan benih gandum, bukan lalang. Dan itulah anugerah dan rahmat tertanam dalam dirimu. Jadi teruslah bergerak maju dalam kehidupan ini. Jadilah pelari maraton kehidupan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, syukur kepada Allah, kepada kita dianugerahkan berkat untuk menikmati undangan Tuhan, menikmati anugerah yang nyata dan diwujudkan dalam sakramen perjamuan kudus. Hari Minggu tanggal 26 Juli mendatang, bersama-sama kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Maka kini marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan batin kita masing-masing, agar dengan demikian kita layak untuk menerima sakramen perjamuan kudus dan bahkan kita pun boleh merasakan anugerah berkat daripadanya. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Hidup manusia debu adanya. Kefanaan dan kelemahan adalah kenyataan hidup manusia di dunia ini. Manusia bergulat dengan kenyataan dunia yang fana, namun juga bergulat dengan kenyataan diri yang rapuh. Demikianlah manusia akan terus bergulat dengan dunia yang juga terus bergejolak. Sedemikian berat tantangan hidup manusia di tengah realita dunia ini. Namun demikian, itu tidak berarti bahwa hidup menjadi semata-mata beban dan derita. Jika hidup diterima semata beban dan derita, maka betapa suramnya hidup manusia. Betapapun hidup harus dijalani dengan berat, namun hidup
adalah anugerah. Hidup ini rahmat Allah. Hanya jika kita mampu menghayati yang demikian, maka betapapun berat jalan yang harus kita tempuh, tetapi selalu akan ada kegairahan dan kegembiraan di dalamnya. Jika hidup adalah anugerah Allah, maka anugerah Allah jauh lebih besar daripada hidup itu sendiri. Sebab rahmat Allah itu melingkupi keseluruhan hidup umat manusia. Itulah yang dihayati oleh Daud. Kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Sebab kasih setia Tuhan itu kekal dan melampaui segala hal di dunia ini. Kasih setia Tuhan itu hadir dalam segala keadaan, dalam segala gejolak, dalam segala kemelut dunia. Itu sebabnya Daud tidak meletakkan hakikat hidupnya pada dunia yang fana, namun pada kasih setia Tuhan. Sakramen perjamuan kudus adalah wujud yang nampak dari anugerah Allah itu. Kasih yang bukan sekedar janji. Sakramen perjamuan kudus yang diterimakan meneguhkan kita bahwa di tengah kemelut dan pergulatan dunia saat ini, bahwa kasih setia Allah tetap hadir. Inilah beriman kita, kebersatuan kita dengan Kristus dalam kasih setianya yang menuntun kita menyusuri dunia penuh gejolak. Kasih setianya yang berlimpah ruah hanya mampu kita dalami dalam kerendahan hati, menyadari akan keberadaan diri yang sungguh membutuhkan belas kasihan Kristus. Oleh karenanya marilah kita menyiapkan hati dan batin kita agar kita layak menyambut sakramen perjamuan kudus serta menjadi berkat dalam hidup kita. Kini hendaklah masing-masing kita bertanya dalam diri kita demikian. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Sakramen perjamuan kudus bukan hanya disediakan bagi orang yang tidak berdosa. Sakramen perjamuan kudus disediakan bagi mereka yang dengan rendah hati mengakui keterbatasan dirinya, namun bertekad hidup dalam kehendak dan kasih setianya. Marilah dengan penuh syukur kita menyambut sakramen perjamuan kudus ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam memeriksa hati dan batin kita. Kasih kemurahan-Nya sungguh merengkuh kita semua. Mari kita mengambil saat hening sejenak dan bertanya dalam diri kita sendiri, apakah kita sungguh sedia menerima sakramen perjamuan kudus dengan penuh syukur tanpa ada sandungan apapun? Saat hening untuk kita semua. Dalam kasih dan kemurahan Allah, biarlah sekarang kita masing-masing boleh bersaksi satu dengan yang lain dan bersaksi di hadapan Tuhan dengan penuh syukur. Kita menerima dan menyambut sakramen perjamuan kudus tanpa ada sandungan apapun, dan di dalamnya kita pun boleh menyambut dengan penuh syukur anugerah berkat Allah ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pelayanan sakramen perjamuan kudus masih akan dilayankan di rumah masing-masing, yang akan dilayankan pada hari Minggu tanggal 26 Juli mendatang. Dan biarlah ini semua sungguh menjadi berkat bagi kehidupan iman kita di tengah-tengah
pergumulan dan pergulatan serta gejolak dunia saat ini. Mari sekarang kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk sapaan sabda Tuhan di hari Minggu ini. Sungguh kami bersyukur oleh karena Engkau mengingatkan kami. Sesungguhnya Engkau tanamkan dalam diri kami Tuhan, tertanam benih baik, benih gandum, yang betapapun kami memang harus bergumul dan bergulat di antara lalang. Namun kami menyadari betul sekarang, sesungguhnya Engkau menanamkan anugerah, rahmat, potensi baik dalam diri kami, yang memampukan kami pula untuk melewati setiap hambatan dan tantangan. Meskipun benih baik tidak tumbuh dengan sempurna, namun tidak berarti bahwa kami tidak mampu untuk melewati setiap hambatan dan derita. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Karena sesungguhnya kami semua adalah gandum, bukan lalang. Dan biarlah Engkau menolong kami untuk terus bergerak maju dalam iman ketabahan kami, dalam pengharapan kami, untuk terus bergerak dalam kekuatan pengharapan, pun di tengah keterbatasan diri kami. Namun kami tidak menjadi menyerah kalah. Biarlah sabdamu sungguh akan tertanam pula dalam hati dan batin kami, dan Roh Kudus kami memohon pertolonganmu. Biarlah pengajaran sabda Tuhan hari ini akan sungguh menguatkan dan meneguhkan kami, melanjutkan langkah hidup kami. Kami bersatu hati dalam rasa syukur kami kepadamu Tuhan untuk setiap anugerah berkat kemurahan-Mu memelihara hidup kami semua, sebagai pribadi, sebagai keluarga, pun juga sebagai gereja Tuhan. Kami bersatu hati untuk memohon berkat daripada-Mu senantiasa ya Tuhan, bagi juang dan gumul kami sebagai pribadi dan keluarga di tengah pandemi COVID-19. Tetap memohon berkat kemurahan-Mu dengan penuh yakin Engkau menolong kami sebagaimana Engkau telah menuntun langkah kami hingga tiba di saat dan masa ini. Dan kami pun mempercayakan langkah-langkah kami ke depan. Bahkan ketika dalam situasi di mana pelonggaran aktivitas masyarakat mulai diberlakukan di berbagai tempat, Tuhan kami memohon Engkau memberikan hikmat kepada kami untuk tetap mampu menjaga, memelihara, melindungi diri kami, yang sekaligus juga menjaga dan melindungi sesama. Kami mohon berkat dan hikmat-Mu Tuhan, melindungi kami pula dalam kerja dan karya yang kami harus lakukan di luar rumah ketika masih dalam situasi yang belum menentu ini. Kami percayakan itu semua pula kepadamu Tuhan. Berkat kemurahan-Mu memelihara hidup kami. Kami mohonkan itu mencukupkan segala yang kami perlukan dalam keseharian kami. Bersatu hati untuk memohon berkat pula daripada-Mu Tuhan bagi setiap keluarga, lepas keluarga anak-anak Tuhan. Dan biarlah damai Tuhan tinggal tetap dalam kesehatian kami ketika kami harus bersatu hati untuk menghadapi setiap hambatan, tantangan di masa pandemi ini. Dan juga dengan gumul dan pergumulan tantangan yang kami harus hadapi di dalam kehidupan kami masing-masing. Bersatu hati memohon berkat bagi anak-anak Tuhan yang bergumul dengan kelemahan fisiknya. Kami memohon kuasa Tuhan nyata. Engkau menyatakan kemurahan, bahkan kuasa-Mu Tuhan, Engkau akan menganugerahkan kesembuhan bagi mereka. Dan bahkan melewati gumul ini juga dengan kekuatan pengharapan di dalam Tuhan. Bersatu hati mohonkan berkat bagi jemaat Tuhan yang dengan segala keberadaannya berduka, keluarga
hamba-Mu Ibu Suharti yang ditinggalkan oleh suami Bapak Murdiman. Kami pun memohonkan berkat daripada-Mu Tuhan, Engkau akan menganugerahkan berkat penghiburan pada waktu-waktu mendatang. Menguatkan dan meneguhkan mereka, keluarga semua di dalam Tuhan. Kami bersatu hati juga untuk memohonkan berkat daripada-Mu Tuhan bagi kehidupan bersama kami atas bangsa dan negara kami. Para pemimpin kami, semua level yang berkarya, berupaya untuk menghadapi, mencari solusi yang baik bagi wabah virus COVID-19 ini. Kami memohonkan berkat atas mereka semua, hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Setiap langkah Tuhan berkati, setiap upaya Tuhan berkati pula. Demikian pula para dokter, perawat, para medis, mereka yang juga berjuang, berjibaku untuk melawan virus ini, menjadi penolong bagi setiap mereka yang ada di dalam situasi sulit terinfeksi virus ini. Kami pun memohon berkat atas mereka, pun juga dengan keluarga mereka masing-masing Tuhan. Dan biarlah perlindungan Tuhan nyata atas mereka semua. Bagi seluruh aktivitas kami dalam masa pandemi di minggu yang akan kami lewati, kerja kami, juga belajar kami, anak-anak kami yang masih harus tertahan dan belajar di rumah, kami pun tetap memohonkan berkat daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah dalam segala keterbatasan ini tetap memiliki sebuah semangat untuk belajar. Setiap harapan damba bagi cita-cita ke depan, kami pun mempercayakan kepada-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, ini doa syukur permohonan kami ya Allah. Lebih dari yang kami mohon, kami percaya yang terbaik datang dari Tuhan. Maka kehendak-Mu lah yang jadi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya kita akan menyampaikan, mengaturkan persembahan, dan sebagai yang menjadi nats pembimbing kita untuk mengaturkan persembahan, diambil dari Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik
dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sebagai pengiring kita mengumpulkan persembahan, kita akan memuji dari Kidung Jemaat 450 bait 1, 2, dan 5. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tolonglah sempurnakan syukurku, Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang penuh kasih, kami membawa persembahan sebagai ungkap syukur atas kasih-Mu kepada kami dalam setiap kehidupan kami. Terimalah dan sucikanlah, supaya kami dapat pakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui pelayanan gereja di sini. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa bagi hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Tuhan berikan kebijakan sehingga apa yang dikerjakannya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah pagi ini. Kami mohon berkat dan pertolongan-Mu di dalam kami melanjutkan hidup dan karya kami. Mampukan kami untuk mempersembahkan hidup dan karya kami. Inilah doa dan ungkap syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita bersama-sama memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri ibadah kita dengan kita menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Dalam kasih dan pertolongannya, kami bersaksi bagi Kristus. Kini tunduk dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai langkah hidup saudara kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Kidung Jemaat 445 bait 1 dan 2 sebagai pujian penutup kita. Harap akan Tuhan. Akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi merekam dalam derita dan kemelut. Tuhan yang setia penolongku. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Walau